ucapin selamat. Ya, ini hidayah yang luar biasa kepada Sarah. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islamnya. Ya, ya. Sarah, saya berikan kabar gembira kepada Sarah sekarang. Saya berikan kabar gembira, Sarah. Alhamdulillah, beberapa detik yang lalu setelah Sarah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan sebuah keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di Yayasan Anaba yang dipimpin oleh Ustadz Syamsul Arifin Namaban, yaitu Pondok Pesantren Anaba Center Indonesia. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya, yang insya Allah senantiasa dalam ridho, ampunan serta syafaatnya. Baik ibu-ibu yang terhormat, kepada Bapak Samsuni mungkin belum hadir? Belum hadir? Oh iya, kepada yang terhormat Bapak Ustadz Ilham Idam, dan kepada Ustadz beserta pengurusnya, juga yang terhormat kepada ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah beserta anak-anak para santri dari Yayasan Anaba. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan sambutannya dari Bapak, Ibu, dan anak-anak Pondok Pesantren Anaba. Pada hari ini, alhamdulillah, niat kami untuk bersilaturahim, bertemu secara langsung dengan anak-anak sudah terlaksana. Terima kasih Pak Ustadz dan para pengurusnya yang sudah menyambut kita dengan sangat luar biasa. Semoga apa yang kita sampaikan ini akan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga atas nama ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah, kami mengucapkan banyak terima kasih Ustadz dan pengurusnya telah menjadwalkan kita untuk hadir di yayasan ini. Demikian dari saya, khususnya dari Majelis Taklim Al-Hikmah, mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kehadiran kami, ada kekurangan dan kesalahannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semua, untuk mengawali acara kita hari ini, ada baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah seorang santri kita yang baru beberapa bulan ini dia masuk Islam, dan kita bina di sini, kita didik di sini, kita sekolahkan di sini, yang hari ini kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Qur'annya, kita dengarkan dan kita panggil Saudari Ernika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatima fa'awa. Wa
wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ernika adiknya, dia punya kakak kandung yang juga beda usia paling setahun. Sekarang juga sudah hampir 1 juz Al-Quran, sudah hampir hafal. Kita panggilkan dan kita dengar saudara Muhammad Nurdin. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini diislamkan oleh Dubes Irak. Kalau kamu dengan Dubes Libya. Ini duta besar Arab semua yang mengislamkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها واتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربه بذنبه فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Ummi maglaha, ummi maglaha, ya fi aini lansaha, ya fi aini lansaha, ya fi qalbi lansaha, ya fi qalbi lansaha, nurudiha anawa, nurudiha anawa, ummi. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kama huwa jahilun tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri yabsi al-ilmu yarfa'u baina la adalahu wal jahlu yahdimu bainal aishi wasyarafi safir tajid'i wadan amman tufariqu fa inna ladizal aishi bin nasabi inni ra'aitu wal ma yufsiduhu insala qaba wa illam yajri am yadhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Yang saya hormati ibu-ibu rombongan Majelis Taklim Al-Hikmah dari Bintaro Sektor 4, wabil khusus kepada Ibu Ketua dan pengurus Ibu Hajatin. Yang mana Ibu? Ibu Hajatin. Oh, makasih Ibu. Yang saya hormati para guru-guru kita dari An-Naba Center Indonesia, Ustadz Idam Khalid, saudara kami Pak Siman Juntak, anak-anak kami, para santriwan dan santriwati An-Naba Center Indonesia, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah ke lingkungan pesantren pembinaan mu'allaf An-Naba Center Indonesia yang bertempat di Asrama Putri. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf karena telat 1 jam saya tiba di sini. Sebetulnya saya tadi cuma tidur-tiduran aja. Habis sarapan pagi, masih lama gitu ya, tidur-tiduran saya, ketiduran. Bangun-bangun sudah hampir setengah 10. Jadi mohon maaf ini karena lagi jet lag Bu. Saya baru pulang dari Eropa. Ya keliling jalan-jalan ke 6 negara di Eropa. Alhamdulillah luar biasa pengalaman keliling Eropa kemarin. Sampai imbasnya mau tidur terus. Karena di Eropa saat ini kondisinya masih musim dingin ya, musim winter, sampai -20 ya. Tapi alhamdulillah saya sehat walafiat. Suhunya tidak se ekstrim di Amerika. Saya pernah mau mati di New York ya, gara-gara kedinginan. Kanada itu di kutub selatan, utara apa selatan ya? Utara ya, kutub utara itu jauh lebih dingin lagi. Kalau kita ke Kanada musim winter begini, biasanya sungai-sungai berubah semua jadi es ya. Jadi itulah permohonan maaf saya tadi telat. Alhamdulillah acara sudah dimulai. Kemudian hari ini agak istimewa silaturahmi ibu-ibu ke An-Naba Center Indonesia karena salah seorang hamba Allah setelah menginap hampir kurang lebih 1 minggu di pesantren Putri An-Naba Center Indonesia, alhamdulillah salah seorang saudari kita mendapatkan hidayah, menyatakan hari ini akan masuk Islam. Namanya Sarah. Mana Sarah? Tolong berdiri. Ini Sarah. Alhamdulillah, silahkan duduk. Ini putri kandung dari Pak Siman Juntak. Ayahnya sudah lebih dulu masuk Islam berapa tahun yang lalu? 2009. Kemudian sekitar setahunan yang lalu anak beliau nomor 2 masuk Islam. Ishak mana? Adiknya ya. Kuliah di UMJ dan sudah jadi guru mengaji sekarang. Nah, adik dia. Dan sudah seminggu dia bermalam di sini. Kita usahakan bagaimana bisa menggugurkan keimanan terhadap agama dia. Dia agama Kristen dari sekte Advent.
dan sudah menjadi kader, ya, kader pendeta. Dia sendiri ke sini, Bu, dari mana? Dari asrama pendeta. Ya, dari asrama kependetaan. Dia sedang dikader, ya. Sarah ini sedang dikader untuk menjadi misionaris dari Advent. Tapi qadarullah, alhamdulillah, setelah dia menginap di sini beberapa malam, dia melihat suasana Islam itu jauh lebih indah, lebih menarik, apalagi dengan pakaian jilbabnya. Dia sendiri belum muslim sudah berjilbab kemarin. Dia adaptasi dengan lingkungan. Dan kebetulan 2 malam yang lalu berapa hari yang lalu kita dikunjungi tamu dari Sudan. Tentu semakin menguatkan berpindah agama menjadi muslim. Insya Allah sebentar lagi dia kita syahadatkan di sini, biar ibu-ibu bisa menyaksikan, dan ini pahalanya sangat besar. Rasul mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Jadi kalau dikarenakan perantaraan mulah seseorang itu mendapatkan hidayah lalu masuk agama Islam, maka itu lebih baik bagimu daripada seekor onta merah, kata Rasulullah. Jadi imbalan yang Allah berikan kepada orang yang menunjuki jalan yang lurus sampai memeluk agama Islam itu sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, sepertinya Majelis Taklim Al-Hikmah ini baru yang pertama silaturahmi ke An-Naba. Betul, Bu? Mungkin secara kronologis ibu-ibu belum tahu bagaimana kok ada pesantren mu'allaf, kan begitu? Mungkin saya ceritakan sedikit. Saya, ibu-ibu juga dulu berlatar belakang seperti mereka, dari agama Kristen. Saya dulu aktivis gereja juga. Setelah saya masuk agama Islam, kemudian belajar di pesantren dulu di Jawa Timur, lalu kuliah di perguruan tinggi Saudi Arabia. Setelah saya terjun ke masyarakat, ya, berdakwah di Jakarta ini, banyak sekali saya berjumpa dengan para mu'allaf yang senasib dengan saya, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk belajar agama seperti saya dulu. Kalau saya alhamdulillah punya kesempatan begitu masuk Islam belajar, tapi mereka tidak punya kesempatan. Akhirnya mereka terlunta-lunta tanpa ada pembinaan. Lalu saya coba mereka, saya rekrut satu persatu, saya ajari, saya didik. Nah, karena saat itu tidak ada tempat, saya harus numpang di masjid-masjid secara nomaden, berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain di Jakarta ini, sampai kemudian alhamdulillah tahun 2007 saya bisa membeli tanah 1.200 meter di Jalan Cendrawasih 4. Dari sini kurang lebih 300 meter. Lalu saya bangun tahun 2008 pesantren Mu'allaf Putra. Jadi pesantren Mu'allaf Putra dari sini kurang lebih 300 meter. Bangunannya lebih besar daripada bangunan yang putri ini. Nah, santrinya ini sebagian pada kuliah. Kemudian tahun 2014 saya bangunlah pesantren Mu'allaf Putri ini. Alhamdulillah santrinya kurang lebih sekitar 30-an orang. Dan mereka ini dalam hal usia berbeda tingkatan. Ada yang levelnya SMP, ada yang SMA, ada yang perguruan tinggi. Jadi lintas usia. Dan setiap mereka ini wajib kita sekolahkan. Jadi mereka ini yang sekolah kita sekolahkan, yang kuliah kita kuliahkan, dan mereka semua di sini kita tanggung, semuanya gratis. Ya, semuanya kita didik mereka dengan komitmen nanti mereka setelah sarjana kita kembalikan ke kampung masing-masing untuk berdakwah. Alhamdulillah tahun 2017 kemarin kita An-Naba Center Indonesia telah membangun 2 cabang yang seperti ini di Nusa Tenggara Timur. Sudah 2 cabang kita di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, ya, yang seperti ini. Karena alhamdulillah ibu-ibu, setahun ini kita mengislamkan banyak sekali, puluhan orang yang kita islamkan. Terutama dari orang tua mereka ini. Jadi orang tua mereka ini rata-rata sudah kita islamkan. Dan kita islamkan di hadapan para duta besar negara-negara Arab. Alhamdulillah ibu-ibu, sering tempat kita ini dikunjungi duta-duta besar negara Arab.
karena mereka respect dengan kegiatan kita, dan alhamdulillah berkat mereka ini kita didik di sini, kemudian merasa dimuliakan dalam Islam, mendapatkan tempat, mendapatkan penghargaan dalam Islam itu, maka mereka hubungilah orang tuanya masing-masing agar masuk Islam. Karena mereka katakan kami dalam Islam itu dimuliakan, dihormati dalam Islam. Kami dikasih tempat, dikasih pendidikan, dapat fasilitas, dikasih uang jajan. Mereka lapor sama orang tuanya yang dulu ketika kita Kristen tidak pernah mendapatkan apresiasi yang semacam ini. Akhirnya orang tuanya datang kemari, dia lihat langsung, oh iya betul, anak saya adalah semakin baik pendidikannya, wajahnya pun makin putih-putih gitu ya. Nah, berubah wajah mereka. Biasanya dari sana kan agak kuning-kuning gitu ya. Sampai sini udah putih-putih alhamdulillah ya. Kenapa? Karena dikasih makanan yang enak-enak, tempat yang bagus. Bayangin dari tempat tinggal yang tidak layak di sana sampai di sini pakai AC segala macam. Jadi mereka merasa dimuliakan dalam Islam ini. Itu yang membuat mereka orang tuanya pada mendapatkan hidayah. Dan alhamdulillah ibu-ibu, tahun ini 4 orang santri kita sudah kuliah di Sudan. Ya, 4 orang santri kita kuliahkan di Sudan, dan insya Allah dalam waktu dekat, mungkin di akhir Maret ini atau di awal April nanti, 3 orang santri kita akan berangkat kuliah ke Irak. Mana yang mau ke Irak? Coba tunjuk tangan yang mau ke Irak. Nah, ini yang mau ke Irak 3 orang, insya Allah. Dan beberapa malam yang lalu, ketika pimpinan perguruan tinggi Afrika Sudan datang kemari, dia mengatakan kepada kami, insya Allah santri An-Naba Center Indonesia ini terbuka lebar-lebar pintu gerbang kampus kami untuk menerima beasiswa santri dari An-Naba ini. Allahu Akbar. Pesantren-pesantren lain bu ngemis-ngemis supaya bisa kuliah di Timur Tengah, tapi An-Naba Center ini justru terbuka lebar pintu gerbang kampus di Timur Tengah menerima kami. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka ini para mu'allaf, mendapatkan prioritas dalam Islam untuk dididik, dibina, dibentuk, dikader menjadi juru-juru dakwah yang handal di masa mendatang. Nah mereka ini subhanallah, ini rata-rata tadinya kita Islamkan di sini saling mengkait, langsung mengajak ibunya, saudaranya masuk agama Islam. Jadi banyak di antara santri kami ini, setelah mereka di sini merasakan nikmatnya Islam itu, mereka dakwah. Jadi bukan saya lagi, mereka yang dakwah kepada keluarganya. Subhanallah, misi-misi kita berhasil. Dan insya Allah dalam waktu dekat, saya juga baru saja mendapatkan wakaf tanah 5 hektar di Bogor. Insya Allah akan kita bangun di Bogor itu pesantren mu'allaf internasional. Mohon doakan ibu-ibu ya, kita akan bangun pesantren mu'allaf internasional. Jadi bisa nanti mengakomodir para mu'allaf dari negara-negara asing ya yang ada di Indonesia ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, dan alhamdulillah pembinaan di sini cukup berhasil karena kita bikin kontrak yang luar biasa. Masing-masing mereka di sini kalau 1 bulan wajib bisa baca Al-Quran. Ya. 1 bulan wajib bisa baca Al-Quran. Nah, dan alhamdulillah semua tercapai ya. Kenapa? Kalau tidak bisa 1 bulan baca Al-Quran itu kebangetan. Kenapa kebangetan? Karena tidak ada kerja, cuma sekolah, makan, minum, betul nggak? Tidak ada pikiran yang lain. Jadi 1 bulan itu terlalu lama bagi mereka untuk bisa baca Al-Quran. Sebab salah satu faktor seseorang bisa merasakan halawatul Islam, kemanisan berislam itu adalah apabila dia sudah bisa baca Al-Quran dan tahu pula artinya. Bisa baca Al-Quran dan tahu artinya. Alhamdulillah kita tidak main-main. Para santri kita ini belajar bahasa Arab, guru bahasa Arabnya bukan orang Indonesia, langsung kita hadirkan dari Mesir dan dari Libya. Jadi guru bahasa Arab mereka ini dari negara Mesir dan dari negara Libya, ya, langsung native speaker, ya, pembicara asli, ya, orang Arab langsung yang mengajari mereka ini. Kita sewakan rumah dekat sini buat mereka mengajar anak-anak santri. Kebetulan hari ini lagi pada
ngajar di luar, ya. Ustadz Syekh Madi ngajar di Bogor hari ini, tugas mengajar setiap hari Selasa di Bogor, selebihnya di An-Naba ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, inilah bentuk-bentuk keberhasilan kita di membina mu'alaf. Dan terus terang, di Indonesia tidak ada lembaga yang seperti ini yang betul-betul bisa dijadikan sebagai representasi, ya. Tidak ada di Indonesia yang seperti ini. Dan selama ini ulama-ulama kita, kiai-kiai, para agunia kita tidak terpikirkan akan nasib para mu'alaf ini. Mereka hanya kita lihat dari aspek, oh kalau ada minta-minta dikasih uang, sekedarnya begitu. Tapi jarang kita memikirkan bagaimana pendidikan mereka, pembinaan mereka selanjutnya. Nah ini alhamdulillah mereka semua kita didik. Di antara mereka ada yang sudah putus sekolah, kemudian kita sekolahkan kembali, kita usahakan mereka bisa mendapatkan paket B, paket C. Yang penting mereka bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Karena kita punya visi, keluar dari An-Naba ini harus menjadi juru-juru dakwah yang handal dengan berbagai latar belakang pendidikan mereka. Ini misi dan visi kita, ibu-ibu sekalian. Maka sangat kita tekankan kepada mereka, 1 bulan bisa baca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Jadi Al-Quran itu Bu, mudah dipelajari. Maka saya prihatin setelah bermasyarakat di Indonesia, khususnya di Bintaro, saya sedih Bu, ya, ketika bermasyarakat di Bintaro ini ternyata masih banyak anak-anak Islam yang umur 60 tahun belum bisa ngaji. Ya Bu, di Bintaro masih banyak anak-anak Islam umur 60 tahun belum bisa baca Al-Quran. Tapi kalau ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah insya Allah bisa semua Ibu ya. Ada nggak Bu yang belum bisa ngaji? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya. Nggak ada yang ngaku. Ya, jadi itulah target-target kita di sini. Mohon doakan ibu-ibu, ya, mohon doakan supaya kegiatan kita ini berjalan terus. Amin. Ya, supaya jalan terus, mereka bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan di sini, dan tentu bisa kita menanggulangi semua persoalan-persoalan pembiayaan mereka ini. Ya, itu yang terpenting. Bagaimana mereka bisa lanjut, ya. Oleh karena itu ibu-ibu, tolong ibu-ibu iklankan juga lah kepada ibu-ibu yang lain supaya mereka juga bisa mengunjungi mereka ini, bahwa orang ini jauh lebih berhak dalam Islam. Kita perhatikan untuk masa depan agama mereka, sebab jangan sampai mu'alaf ini murtad lagi, betul nggak? Dan dalam kenyataannya banyak sekali orang yang sudah masuk Islam karena tidak dididik, akhirnya murtad kembali. Dan perlu ibu ketahui, alhamdulillah hari ini di seluruh dunia Islam ini bangkit, ya. Islam ini bangkit sekarang. Saya kemarin sempat sholat di Roma Bu. Ketika saya ke Itali, saya sholat di Roma. Di Roma itu masjid terbesar di Roma. Dan mampir juga ke Vatikan. Saya baru tahu kalau Vatikan itu ternyata negara tersendiri, negara yang berdaulat. Posisinya Vatikan itu berada di pusat kota Roma. Roma itu ibu kota Itali. Jadi Vatikan berada di kota Roma, sedangkan Roma itu ibu kota Itali. Ternyata Vatikan adalah negara tersendiri. Dan Vatikan itu Bu, lebih dahulu merdeka dari Itali, keluar dari Itali ketimbang Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun 45, tapi Vatikan keluar dari negara Italia tahun 1929. Tahun 1929 dia sudah memisahkan diri dari negara Italia. Mau tahu berapa luas Vatikan? Vatikan itu luas areanya cuma 45 hektar. 45 hektar itu hanya ya sebesar Monas saja. 45 hektar itu hanya seluas Monas saja, meliputi istana lah sekitar gitu. Dan yang memisahkan negara Vatikan dengan Roma atau Itali itu hanya dibuat tembok besar, tembok tinggi keliling. Hanya itu sajalah yang memisahkan antara negara Vatikan dengan Roma.
Sedangkan negara Vatikan ini penduduknya hanya sekitar 900 orang. Bayangin, itu negara terkecil di dunia, ya kan? Negara terkecil di dunia dan paling sedikit rakyatnya adalah negara Vatikan. Tapi dia negara yang berdaulat, bukan di bawah pemerintahan Italia, tidak. Dia negara tersendiri, dia punya presiden. Tapi yang paling tertinggi tentunya di sana ada tahta suci, yaitu paus. Jadi orang Katolik tahu lah itu ya, ada paus di sana. Di bawah paus ada tongkol, ada teri, gitu kan? Ya, pokoknya levelnya begitulah. Tertinggi adalah paus, ya. Nah, itulah di sana di Italia itu, di Vatikan, ya. Ya. Alhamdulillah berjarak sekitar 10 km saja dari Vatikan ada masjid besar, Masjid Agung di Roma. Saya sholat di situ, alhamdulillah, ya. Dan menurut cerita orang di sana, tadinya negara Italia itu penduduknya beragama Katolik 90%. 90% beragama Katolik. 10%-nya ada yang beragama Protestan, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada Buddha. Cuma 10%. Tapi belakangan ini berapa sekarang? Penurunan populasi Katolik itu drastis menurun. Sekarang jumlah Katolik secara KTP hanya tersisa 60% saja. Hanya 60% penganut agama Katolik. Kemudian 30%-nya menjadi ateis, tidak punya agama, menjadi ateis. 10%-nya dibagi-bagi, ada Islam, ada Kristen, Protestan, ada Hindu, Buddha. Berarti ibu-ibu bisa bayangkan 30% penduduk Katolik di Italia itu berpindah menjadi ateis. Kalau menjadi ateis berarti dia telah menjadi setengah Islam, ya Bu. Kalau jadi ateis berarti mereka setengah Islam. Loh kok bisa Ustaz? Karena mereka telah mengamalkan separuh dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha. La ilaha. Apa artinya la ilaha? Nah, tiada Tuhan. Berarti setengah Islam. Benar nggak? La ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, separuh, tinggal separuh lagi. Illallah, illallahnya belum ada. Berarti saya katakan orang ateis itu sudah mengamalkan setengah Islam. Nah, setengah kalimat tauhid, la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, tergantung kita, bisa tidak kita menanamkan pengaruh agama kita kepada mereka sehingga menyempurnakan kalimat tauhid menjadi illallah, la ilaha illallah. Dan alhamdulillah tidak sedikit dari kalangan mereka juga yang masuk Islam. Saya ketika di Belgia jalan-jalan di kota Belgia di Brussels atau Brussels, itu saya lewat, tiga dia, assalamualaikum. Saya heran kok dia ini kenal sama saya. Assalamualaikum. Saya bilang, ente kau tahu saya Muslim? Dia bilang, saya lihat jenggotmu. Subhanallah, rupanya jenggot ini lumayan bagus nih Bu, jadi ciri, ya. Coba kalau saya nggak pakai jenggot, mana ada yang nyapa saya assalamualaikum? Lah saya bilang kan orang orang Yahudi juga punya jenggot. Iya, tapi orang Yahudi punya kumis panjang. Mereka punya kumis panjang, punya jenggot. Tapi kalau Muslim membedakan dengan mereka apa? Kita punya jenggot, tidak punya kumis. Maka dia dengan mudah salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang, saya pergi ke toilet aja dia nyapa assalamualaikum. Rupanya di Brussels itu banyak orang Islam, imigran dari Turki, dari Pakistan, dari Afghanistan, dari mana-mana banyak. Subhanallah. Dan itu nikmatnya kalau kita punya jenggot. Dan memang orang Islam dengan orang non-Muslim, Bu, raut mukanya beda, betul nggak? Beda mukanya. Saya aja dulu waktu Kristen lihat foto waktu dulu, Bu. Wah, dengan sekarang tuh beda jauh. Dulu jeleknya minta ampun, Bu. Sekarang masih juga sih. Tapi lumayan sekarang, ya. Kenapa? Karena dulu kita makanannya apa? Yang haram-haram. Yang kita makan anjing, babi, monyet, kucing. Dulu itu saya makan. Minumannya apa? Khamar, tuak. Makanya apa? Raut muka kita tidak bersih, tidak ada cahaya. Tapi begitu kita masuk Islam, yang kita makan yang baik-baik, yang halal. Yang kita makan yang baik, yang halal, ya.
akidah kita sudah lurus. Maka begitu kita masuk Islam, kita sholat, sering berwudu, wajah kita berubah. Betul? Maka waktu saya pulang kampung, abang saya bilang, kau setelah masuk Islam kok beda kali mukamu sekarang, katanya. Kau sekarang mirip Rhoma Irama, katanya. Jadi katanya saya mirip Rhoma Irama. Tapi saya bilang sama abang saya, bang, Rhoma Irama yang mirip saya. Ya, jadi itu siapa yang mengatakan raut wajah orang Islam itu beda? Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah orang Islam pengikut Nabi Muhammad itu kata Allah ada tampak bekas-bekas sujud. Jadi itu yang membuat mereka kenal sama saya. Asal lewat di Belgia, assalamualaikum, assalamualaikum. Di samping ada ciri dengan jenggot, raut muka orang Islam juga beda dengan orang kafir, betul? Nah ini coba lihat orang-orang ini ya. Ini dulu, waduh, ngeri-ngeri mukanya nih. Ya, makan babi, makan anjing gitu ya. Nah sekarang lihat wajahnya. Nih coba lihat nih wajah-wajah mereka nih. Subhanallah ya. Sudah ada cahaya di mukanya. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, saya ada ceramah di Tanah Abang Juhur ini. Jadi mohon maaf nanti kalau saya lebih dulu pamit. Datangnya belakangan, perginya duluan. Nah ini nggak nyunah ini ya. Tapi sekarang kita saksikan dulu pensyahadatan ya. Pensyahadatan saudari kita Sarah. Namanya udah Sarah. Udah nama Islam ini. Ya. Maju ke depan Sarah sini. Ya. Akhirnya dapat hidayah juga ya. Ya. Baik ibu-ibu sebentar ya kita saksikan pensyahadatan saudari kita Sarah. Silakan dipegang mic-nya Sarah. Iya. Sarah, coba sebutkan nama lengkapnya. Nama lengkap Sarah siapa? Jangan terhalang ini mic-nya, mic. Jangan di belakang mic-nya. Jatuh dulu mic. Ya. Nama lengkapnya? Nama lengkap Sarah? Sarah Sabatin. Sarah Sabatin Simanjuntak. Sarah Sabatin Simanjuntak. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal Medan. Amrul, tolong ambil live streaming pakai ini. Live streaming ya. Coba dari videonya, coba. Ya, tanggal lahirnya? Tanggal 2 bulan 12 Tahun? 1996. 96. Oke. Pendidikan terakhir? Pendidikan terakhir SMK. SMK. Terus mengikuti pelatihan misionaris. Berjalan berapa bulan itu? Lebih kurang 4. Ya. 2 tahunan ya. Sejak dari SMA, SMK sudah ikut pelatihan menjadi misionaris. Oke, berapa orang bersaudara? 4 orang. Sarah anak yang tertua. Alhamdulillah. Saat ini agamanya apa? Apa agama sekarang? Advent ya. Oke. Tentu ini satu peristiwa yang dahsyat ya bagi Sarah. Bermalam di asrama putri Annaba Center beberapa malam. Mungkin boleh jadi ada suasana kebatinan yang berbeda ketika di asrama kependetaan kemarin. Boleh diceritakan sedikit bagaimana kesan-kesan tinggal di sini sampai kemudian menyatakan ingin masuk Islam kapan? Tadi malam apa hari ini? Tadi malam menyatakan ingin masuk Islam. Oke, boleh ceritakan sedikit? Yang membuat saya bisa tinggal masuk Islam karena
ada satu pahaman yang saya dapatkan dan ya mungkin saya juga harus belajar untuk itu dan juga bagaimana kalau apa yang saya dapatkan dari Alkitab itu bukan sekedar untuk mempelajari orang lain, tapi itu memang mempelajari untuk diri saya sendiri khususnya, dan juga bagaimana pemahaman yang saya dapatkan dari arti dari Islam itu sendiri. Iya. Dan juga ya firman itu tidak berubah, dan bagaimana untuk saya Ya. Ada baterainya kali ya? Iya, bagian sinyalnya ya. Oke. Kalaupun memang harus belajar bagaimana jadi anak wanita soleh yang sebelumnya saya mengikuti misionaris, walaupun saya masih ada yang saya dapatkan, tapi di sini melihat bagaimana saya melihat juga wanita-wanita yang Muslimah yang belajar untuk bagaimana wanita soleh itu, saya juga berusaha untuk belajar untuk seperti itu. Subhanallah. Jadi sudah tersentuh hatinya dengan melihat para mualaf di sini berubah menjadi anak yang soleha, gitu ya? Iya, alhamdulillah. Saya belum sempat banyak berdialog dengan dia karena baru pulang dari Eropa kemarin, tapi sempat 1 jam lah jumpa dengan dia. Saya tanya, tapi ketika itu dia belum ada terbuka pintu hatinya. Tapi saya terkejut tadi malam, tadi pagi Ustaz Idam beritahu saya bahwa Sarah akan masuk Islam pagi ini. Alhamdulillah. Artinya ini hidayah yang luar biasa yang Sarah harus tahu. Hidayah tapi petunjuk. Petunjuk hati kita digerakkan Allah untuk menerima kebenaran Islam itu. Ini adalah hadiah dari Allah. Ya, Allah tidak berikan kepada setiap manusia ini. Itu hanya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Sarah dalam hal ini adalah hamba Allah yang mendapatkan pilihan, mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak semua orang diberikan itu. Allah menegaskan dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu mau, bisa saja seluruh umat manusia dijadikan berislam. Kalau Allah mau, ya bisa nggak? Bisa kalau Allah mau. Tapi Allah nggak mau. Allah nggak menghendaki semua manusia seperti ini. Kenapa? Itu pemaksaan. Dan Allah berikan kemerdekaan, Allah berikan kebebasan kepada setiap pribadi manusia untuk menentukan keyakinan dan agamanya masing-masing. Yang pasti Allah sudah tunjukkan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kata Allah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu, ya. Jadi kebenaran datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, maka siapa yang hendak beriman silakan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang hendak kafir silakan dia kafir. Jadi ini hak memilih itu kita yang menentukan. Bahwa kita menjadi orang Batak, menjadi orang Cina, menjadi orang Jawa, menjadi orang Ambon, menjadi orang Amerika, itu bukan pilihan. Itu bukan pilihan. Itu takdir Allah, betul? Tapi kita akan menjadi Kristen, menjadi Islam, menjadi Yahudi, menjadi penganut agama Hindu, Buddha, itu pilihan kita. Ya, saya ulangi. Menjadi orang Batak, menjadi orang Cina, menjadi orang Jawa, menjadi orang Ambon, itu bukan pilihan kita. Itu takdir Allah. Tapi menjadi Islam, menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi Buddha, itu pilihan kita. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir fitrah, bersih, Islam. Cuma fa'abawahu yuhawidanihi, lingkungan orang tuanya lah yang membentuk si anak ini menjadi penganut agama Yahudi, awi Nasrani atau Nasrani, awi Majisani atau menjadi penganut agama Majusi. Berarti itu pilihan, betul? Menjadi Islam atau agama lain itu pilihan. Tapi menjadi Batak, menjadi Sunda, menjadi Jawa itu bukan pilihan.
itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah berikan kecerdasan akal kepada Sarah sehingga sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nanti untuk pendalamannya besok-besok saya akan kasih ilmu sama Sarah ya. Mana perbedaan yang signifikannya antara Islam dan Kristen itu memang jauh ya. Di Kristen Tuhannya bukan Allah. Tuhan Kristen siapa? Tuhannya adalah Yesus. Yesus itu lahir, Yesus itu manusia, Yesus itu makhluk. Bukan sekarang Sarah menjadi Muslim akan memilih menjadi penyembah yang sesungguhnya. Sarah masuk Islam itu syaratnya tidak pakai uang. Ya, syaratnya cuma dua. Yang pertama, Sarah harus meyakini dulu kebenaran Islam. Sarah sudah yakin belum Islam benar? Ya, Islam agama yang benar sudah yakin belum? Amin. Yang saya pahami juga bahwa tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Harus meyakini dulu. Ini bukan persoalan mengucap apa itu urusan nomor 2 itu. Karena tidak boleh orang pindah agama kalau belum yakin. Ya, jadi harus yakin dulu. Sarah yakin nggak Islam agama yang benar? Karena nggak boleh punya keyakinan ganda. Ketika Sarah menyatakan ingin masuk Islam, wajib Sarah meyakini Islam satu-satunya yang benar. Otomatis agama sebelumnya tidak benar. Kalau masih gamang, masih bimbang, jangan dulu. Nah, jadi pertanyaan saya, Sarah sudah yakin belum 100% Islam agama yang benar dan agama yang dulu salah? Islam agama yang benar. Yang dulu? Yang dulu salah. Oke. Itu yang paling penting, alhamdulillah ya. Karena tidak boleh ada punya keyakinan ganda. Nanti itu namanya Krislam nanti. Kristen Islam, ya kan? Nggak boleh kaki kita satu di Islam, satu di Kristen, nggak boleh. Jadi total, Islam total, Kristen total, nggak boleh ganda. Sebab itu bukan kayak pakaian. Kalau pakaian bisa gonta-ganti, urusan ini ganti ini gitu kan. Tapi kalau agama ini itu prinsip. Jadi sudah yakin Islam agama yang benar. Oke, itu dulu yang pertama. Baru yang kedua, syarat masuk Islam harus membuat sebuah persaksian. Ya, membuat persaksian, bikin pernyataan dengan mengucapkan namanya 2 kalimat syahadat. Apa itu 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah sempat diajari belum? Belum ya? Nah, ini baru pertama ya. Nah, coba ikuti dulu, saya latihan dulu. Tapi sudah yakin ya? Sudah yakin Islam yang benar kan? Apa nunggu dulu saya gurukan lagi atau sekarang? Disyaratkan? Sekarang? Oke. Sudah siap sekarang ya? Tidak ada ragu kan? Oke, coba latihan dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Abdullahi wa Rasuluh wa anna al-jannata haq wa anna an-nara haq wa anna Allah yab'athu man fil kubur. Ya,
Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Dan aku bersaksi sesungguhnya surga itu benar, neraka itu benar, dan sesungguhnya Allah pasti membangkitkan semua manusia dari dalam kuburnya. Nah, itu yang harus ucapkan sekarang. Kalau sudah siap nanti mengikuti saya, ya gampang kok, jangan dimatikan ya, jangan dimatikan di oke. Volume. Iya, jangan dimatikan ya. Bisa didang. Iya. Bisa didang. Bagaimana? Kok agak gemetar? Takut atau grogi atau gimana? Sudah siap? Sudah siap belum? Volume. Kalau sudah siap, ibu-ibu, bapak-bapak, kita saksikan sekarang pensyahadatan saudari kita Sarah. Sarah, tundukkan pandangan. Saya minta Sarah konsentrasi penuh, fokus antara pikiran, hati, dan ucapan nanti menyatu. Yang lain jangan ngomong dulu. Anak-anak santri jangan ngomong dulu. Kita saksikan ini konsentrasi penuh. Sebelum Sarah berikrar mengikuti saya, sekarang Sarah coba berdialog dengan Allah dari hati yang paling dalam. Dari hati Sarah yang paling dalam, dialog dengan Allah. Ucapkan dalam hatimu kepada Allah, ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, Engkau telah pilih aku menjadi hamba-Mu yang beriman. Engkau telah keluarkan aku dari kesesatan menuju kebenaran. Engkau telah keluarkan aku dari kegelapan menuju cahaya Islam. Engkau telah keluarkan aku dari kesyirikan, menyekutukan Engkau, menjadi orang yang bertauhid, mengesahkan Engkau. Tidak semua manusia Kau berikan hidayah Islam ini, dan aku bukan siapa-siapa. Aku bukan orang hebat, aku bukan orang terkenal, aku bukan orang kaya, aku bukan orang yang besar. Aku adalah orang yang kecil, hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, tapi Engkau pilih aku menjadi orang yang beriman. Terima kasih banyak ya Allah. Kuatkan iman Islamku nanti, dan bimbing aku supaya istiqomah dalam Islam, dan aku bertekad ya Allah agar aku kelak menjadi juru dakwah agama-Mu yang akan mensiarkan agama-Mu kepada seluruh manusia agar mereka beriman kepada agama-Mu. Sarah, tundukkan pandanganmu, niat, pasang niatmu dalam hati, niat dalam hati, ya Allah, sejak detik ini, saat ini, aku menyatakan berpindah keyakinan dari Kristen Advent menjadi penganut agama Islam, hanya semata-mata mengharapkan ridho-Mu ya Allah, dan karena petunjuk-Mu. Sudah siap Sarah? Sudah siap? Kita konsentrasi, jangan ada pikiran yang lain. Apa yang saya ucapkan nanti tegas, keluarkan energimu ya. Pakai energi, pakai kekuatan. Coba latih dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dari hatimu yang paling dalam. Ya, dari hatimu yang paling dalam ada tekanan suara bahwa engkau adalah sungguh-sungguh dalam beriman ini. Pikiranmu satukan dengan hatimu. Ini adalah sebuah anugerah yang paling mahal dalam hidup kita. Tidak ada harta yang paling mahal selain daripada iman dan Islam ini. Inilah harta yang paling mahal, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh berbahagia Sarah, beruntung Sarah hari ini menyatakan diri masuk agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang dengan Sarah. Maka ikuti saya Sarah. Ya, konsentrasi, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hatimu yang paling dalam. Itu Sarah belum mengeluarkan energimu. Coba satukan hatimu. Hatimu dan pikiranmu. Sudah pasang niat? Katakan kepada Allah, ya Allah, titik ini saya menyatakan pindah agama dari agama Kristen Advent
menjadi penganut agama Islam karena ridho-Mu ya Allah. Konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa rasuluh wa anna al-jannata wa anna jannat haq haq wa anna an-nara wa anna nar haq haq wa anna Allah wa anna nar yab'atsu yab'atu man fil qubur. man fil qubur. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, kecuali Allah. dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah, utusan Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Isa itu Isa itu hamba Allah hamba Allah dan Rasulnya, dan Rasul. dan aku bersaksi Aku bersaksi sesungguhnya sesungguhnya sorga itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, neraka itu benar, dan sesungguhnya dan sesungguhnya Allah pasti Allah pasti membangkitkan membangkitkan seluruh manusia seluruh manusia pada hari kiamat nanti pada hari dari dalam kuburnya. dari dalam kuburnya. Alhamdulillah. Gimana Sarah rasanya? Sudah? Sudah mantap? Alhamdulillah. Selamat peluk ayahnya. Ya. Ya. Peluk ayahnya. Ucapin selamat. Ya. Ini hidayah yang luar biasa kepada Sarah. Ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islamnya. Ya. Ya. Sarah, saya berikan kabar gembira kepada Sarah sekarang. Saya berikan kabar gembira, Sarah. Alhamdulillah, beberapa detik yang lalu setelah Sarah mengikrarkan 2 kalimat syahadat dengan sebuah keyakinan agama Islam yang benar, maka kalau itu diyakini dengan sebenar-benarnya dan mengamalkan Islam ini, maka saya kasih kabar gembira kepada Sarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapus dosamu yang lalu. Amin. Alhamdulillah. Jadi hari ini ibu-ibu, Sarah adalah orang yang paling bersih di antara kita. Dengan catatan Sarah yakin dengan kebenaran Islam dan mengamalkan Islam itu secara konsisten. Kemudian Sarah, karena namamu sudah nama Islam, saya tidak usah rubah lagi namanya, sudah bagus itu Sarah. Jadi namanya tetap Sarah ya. Sarah itu adalah istri pertama Nabi Ibrahim ya. Kemudian Sarah, apa hak dan kewajibanmu dalam Islam itu sama seperti hak dan kewajiban semua pada muslim umumnya. Mulai hari ini Sarah, coba konsentrasi. Mulai hari ini Sarah sudah wajib melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Nanti belajar. Kemudian sebentar lagi Ramadan, kita wajib berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan karena Allah. Dan nanti kalau ada sudah punya kerjaan, wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari harta yang net. Kemudian kalau di musim haji, wajib Sarah melakukan haji sekali dalam seumur hidup. Itulah kewajiban-kewajiban. Dan Sarah wajib juga menuntut ilmu dalam Islam ini. Ya. Jadi kami juga wajib menutup aurat. Ini sudah tutup aurat, sudah syar'i, alhamdulillah. Jangan lepas lagi. Karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya dah bulatkan hati untuk masuk ke